Sejak abad ke-13, Pulau Ternate menjadi primadona di kalangan pedagang atau penjelajah, khususnya mereka yang berasal dari Eropa. Portugis merupakan bangsa pertama yang berhasil menjajah Ternate pada awal abad ke-16. Nah, demi menjaga daerah kekuasaan, mereka pun membangun benteng di sekeliling Pulau Ternate ini. Benteng pertama yang dibangun adalah Benteng Castella. Di depan pintu gerbang terdapat tulisan Jose Ngofangare yang dapat diartikan Sultan dan Rakyat Menyatu. Begitu memasuki benteng, pengunjung disambut tugu relief yang menceritakan sejarah benteng ini. Mulai dari Sultan Khairun, Sultan Ternate kala itu yang dibunuh pada tahun 1570. Perlawanan rakyat Ternate terhadap bangsa Portugis hingga Portugis menyerah dan keluar dari Ternate pada tahun 1575. Benteng dengan luas 2.724 meter persegi ini dibangun oleh Antonio de Brito pada tahun 1522. Dan nama benteng ini sebenarnya ada beberapa nama, diantaranya adalah Benteng Nostra Senhora de Rosario dalam bahasa Portugis, itu artinya perempuan cantik yang berkalung mawar merah. Ada juga Benteng Gamlamo. Gamlamo adalah bahasa Ternate yang artinya kampung besar atau negeri besar. Dan karena dia sebagai pusat kota awal era kolonial, di mana tadi disebutkan ada sekolah teologi dan lain, dialah yang paling terluas. Begitu juga yang paling tertua, karena ketika 1522 itu dilakukan pembangunan, itu menjadi tonggak awal pembangunan benteng di kota Ternate. Sayangnya benteng ini kurang terawat. Padahal dahulu, benteng ini merupakan benteng terbesar di kota Ternate. Tak jauh dari Benteng Castella, ada benteng lain peninggalan Portugis, namanya Benteng Toluco. Fungsi Benteng Toluco di saat awal pembangunannya adalah sebagai benteng pertahanan kolonial, karena menjadi titik pemantauan yang paling strategis, berada tepat di pesisir pantai sehingga mudah dalam hal pengawasan terhadap para musuh. Benteng Toluco ini menghadap ke arah Pulau Tidore dan berlatar belakang Gunung Gamalama. Benteng ini dibangun sebagai pertahanan sekaligus mengawasi Kesultanan Ternate. Dibangun pada tahun 1540 oleh Francisco Serrao, Panglima Portugis, namun kemudian beralih ke tangan Belanda pada tahun 1610. Sejak tidak digunakan, bangunan benteng ini pun rusak. Namun pemerintah Indonesia merenovasinya pada tahun 1996 sampai tahun 1997. Pemandangannya yang indah membuat benteng ini banyak dikunjungi wisatawan untuk sekedar menikmati keindahan alam ataupun berfotoria. Kalau Ternate mah kan memang banyak tempat wisata untuk benteng. Nah, salah satunya di Toluco, terus ada juga Benteng Oranye yang di pusat kota gitu. Terus ada beberapa yang paling tertua mah juga ada di Castella. Tapi tempat favorit aku juga di sini, di Toluco. Satu sisi dekat dengan rumah, kemudian pemandangan ketika posisi ketinggian, kemudian bisa melihat pemandangan yang indah di kota Ternate maupun di Laut Halmahera. Seru juga pemirsa berkeliling benteng-benteng yang ada di kota Ternate. Jika Anda penyuka wisata sejarah, maka Anda wajib berkunjung ke kota Ternate ini. Dari kota Ternate, Maluku Utara, Teni Pratiwi, Sunardi, TV One mengabarkan.